Hai semuanya, selamat datang di Movie Volume 2. Siapa nih yang sudah menantikan uploadan dari Movie Volume 2? Nah, pada video kali ini aku akan menceritakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul My Love. Film ini dirilis pada tahun 2021, mengisahkan tentang seorang laki-laki yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan adegan seorang pria bernama Zhao. Dia terlihat tengah mengikuti lomba renang. Ketika perlombaan usai, Zhao sudah ditunggu oleh beberapa wartawan dan seorang gadis cantik. Dengan gembira, Zhao langsung memeluk gadis itu. Namun sayangnya itu semua hanya bayangan dari mimpi yang diceritakan Zhao kepada murid-muridnya di sekolah. Profesi Zhao ini adalah guru di salah satu sekolah SMA. Ketika ia kembali ke ruang guru, ia menemukan sebuah amplop biru misterius di meja kerjanya. Isi surat itu membuat dia tersenyum ketika mengingat memori tentang Yongji, gadis cantik yang pernah menempati setiap sudut hatinya. Oke, kita flashback sebentar di tahun 2006. Saat itu Zhao masih berusia 17 tahun. Dia adalah seorang siswa SMA yang nakal. Dia juga sering membolos bersama sahabatnya yaitu Zhang Fang. Aksi bolos mereka seringkali hampir membuat mereka dikeluarkan dari tim renang sekolah. Zhang Fang dan Zhao tidak hanya suka membolos, mereka juga sering terlibat dalam perkelahian di sekolah. Namun siapa sangka ketika Zhao sedang tawuran, ada satu peristiwa yang merubah hidup Zhao ketika Zhao sedang berkelahi. Saat itulah pertama kalinya dia melihat Yongji, si gadis cantik yang berjalan dengan anggun di koridor sekolah. Tentu saja hal itu membuat Zhao terpana dan hatinya berdegup kencang. Zhao meyakini bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi cerita cintanya itu tidak berjalan mulus. Sebagai akibat dari ulah perkelahiannya, Zhao dipanggil ke ruang guru. Dan tanpa diduga, dia bertemu dengan gadis yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis itu ternyata adalah siswa baru yang baru saja pindah ke sekolah Zhao. Sambil menunggu gurunya pergi, Zhao tanpa ragu langsung mendekati Yongji. Ia memperkenalkan dirinya dan dengan lantang menawarkan bantuan kepada Yongji. Apapun itu, ia akan membantu. 游泳池，感觉是都可以问我的啊。Sejak pertemuan tak terduga itu, Yongji yang memiliki paras yang cantik jelas menjadi pusat perhatian para laki-laki di sekolah, termasuk Zhao. Yongji yang mempesona dengan sifatnya yang manis membuat dunia Zhao berubah seketika. Ketika jam olahraga, Zhao melihat beberapa lembar kertas menempel di punggung Yongji. Kemudian dia mencoba mengambil kertas-kertas itu agar Yongji terhindar dari ledekan teman-teman sekelas. Namun Yongji malah mengira bahwa Zhao lah yang menempelkan kertas itu di punggungnya. Setelah itu mereka bertemu dengan ketua tim renang sekolah dan langsung mengajaknya mengobrol dan mendekati Yongji. Namun sayangnya usaha untuk mendekati Yongji tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Tiba-tiba saja Yongji mengajak Zhao mengikutinya ke belakang sekolah dengan melompati pagar dan pergi membolos ke hutan. Zhao yang mendengar itu langsung berdegup kencang mendengar kata hutan. Zhao merasa bahwa perjalanan ke hutan mungkin terlalu menyeramkan. Bahkan dia juga membayangkan berbagai risiko jika mereka membolos ke hutan. Di tengah jalan menuju hutan, Zhao mencoba membujuk Yongji untuk mengubah rencana mereka dan pergi ke bioskop saja. Namun siapa sangka ternyata Yongji mengajak Zhao ke hutan itu karena ada tempat makanan favoritnya. 你觉得小师妹是什么？啊，不懂都可以问我，谢谢。Keesokan harinya ketika di sekolah, Yongji mengajak Zhao untuk bolos sekolah lagi. Saat itu juga, Yongji yang memang cantik langsung digoda oleh sekelompok cowok-cowok di sekolah. Melihat Yongji digoda, Zhao tidak tinggal diam. Ia maju dan berhadapan dengan mereka. Setelah selesai berkelahi, Zhao akhirnya menyusul Yongji yang sudah lebih dulu ke hutan. Tentu saja dengan muka yang masih babak belur akibat berantem. Saat itu Zhao menawarkan sebuah ide yang cukup berani kepada Yongji. 我们在一起了，假装也行嘛。Dia meminta Yongji untuk berpura-pura menjadi pacarnya supaya dia tidak digoda oleh cowok-cowok di sekolahnya lagi. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja gerombolan cowok-cowok tadi itu datang dan menghampiri Yongji. Melihat Zhao yang tengah makan berdua dengan Yongji, ketua geng yang bernama Yu itu pun langsung marah. Dia hampir saja memukul Zhao dengan botol.
Untungnya saja Yongji dengan cepat menghampiri dan mengaku bahwa mereka sudah berpacaran. Di saat itulah Zhao membuat janji kepada Yongji bahwa dia tidak akan berkelahi lagi. Keesokan harinya ketika jam istirahat tiba, Zhao dengan semangat menghampiri Yongji untuk menawarkan bekal makanan buatannya yang diberi sentuhan spesial berupa gambar hati. Namun suasana romantis itu terganggu saat sebuah kotak susu dilemparkan dari belakang dan mengenai kepala Zhao. Ternyata itu adalah ulah dari Hiu yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Zhao dan Yongji sekarang adalah sepasang kekasih. Di sini Hiu menantang Zhao untuk pertandingan renang dengan taruhan jika Zhao kalah, Yongji harus menempelkan kertas bertuliskan I love you Hiu di punggungnya. Yongji dengan cepat menyetujui pertandingan ini. Mulai saat itu Zhao dibantu oleh Zhang Fang untuk berlatih renang dengan gigih. Mereka bertekad agar Zhao bisa mengalahkan Hiu. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat makan yang biasanya mereka gunakan untuk bolos sekolah. Namun sayang sekali tempat itu ternyata tutup. Mereka akhirnya memutuskan untuk duduk di depan toko sambil menunggu hujan reda. Saat itu mereka terlihat asik membicarakan masa depan mereka dalam 15 tahun ke depan. Saat mereka tengah asik dalam percakapan mereka, tiba-tiba mereka kedapatan membolos oleh salah satu guru mereka. Dengan cepat mereka pun bergegas kabur. Saat itu Zhao akhirnya mengajak Yongji untuk berkunjung ke rumahnya. Saat mereka berada di dalam kamar Zhao, Yongji secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak misterius. Ternyata isi kotak itu adalah kaset CD berisi film dewasa. Zhao tampak gugup dan dengan cepat memberikan penjelasan dan mengaku bahwa itu milik Zhang Fang yang dititipkan kepadanya. 也是你爸妈给你买的啊？哎，这不是我的。 Kemudian Zhao mengantar Yongji pulang menggunakan sepedanya. Dalam perjalanan mereka tampak sangat berbahagia menikmati kebersamaan mereka. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari pertandingan renang antara Zhao dan Hiu. Yongji dan Zhang Fang tampak di pinggir kolam memberikan semangat Zhao dengan sorakan para penonton. Namun sayang sekali Zhao justru berada di urutan ketiga dalam lomba itu, sedangkan Hiu telah menjadi pemenang. Ia datang mendekati Zhao untuk mengejek sembari mengekspresikan kegembiraannya. Tiba-tiba dari kejauhan tampak Yongji yang datang sambil membawakan es krim untuk Zhao. Dan dengan bangganya dia langsung memeluknya di hadapan Hiu. Karena Zhao kalah, akhirnya punggung Yongji ditempeli kertas bertuliskan I love you. Kemudian mereka pergi ke pantai. Yongji menggambar wajah Zhao dengan pensil dan kertas di tangan. Ketika mereka akan pulang, tiba-tiba Yongji langsung memeluk Zhao di saat ada mobil putih lewat. Di sini Zhao merasa mungkin Yongji sudah mulai menyukai dirinya, tapi ternyata bukan. Keesokan harinya ketika Zhao kembali ke kelas, dia mendapati Yongji sudah tak ada di sana. Dia mencari Yongji di mana-mana, berharap menemukan dia dan memastikan dia baik-baik saja. Akhirnya pencariannya membawanya ke rumah Yongji. Namun apa yang Yongji temui sungguh membuatnya terkejut. Rumah itu dikerumuni tetangga dan tampak seperti ada kerusuhan besar. Kaca-kaca rumah pecah dan segalanya tampak berantakan dan hancur. Menurut tetangga, ayah Yongji telah datang dan merusak segalanya. Ketika Zhao berusaha mendekat, Yongji langsung mengusir Zhao dan memintanya untuk meninggalkan dia sendirian. Zhao merasa cemas dengan kondisi Yongji. Dia masih bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Sampai suatu saat teleponnya berdering. Terdengar suara Yongji menelponnya. Yongji menceritakan kisah yang telah lama ia sembunyikan. Ia menjelaskan bahwa dia terus pindah sekolah karena berusaha bersembunyi dari ayahnya yang memiliki kebiasaan minum dan temperamen. Di akhir pembicaraan mereka, Yongji hanya bisa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan persahabatan yang telah Zhao berikan. Di tengah hujan, Zhao mencari Yongji yang sudah pergi meninggalkan kota. Ia pergi bersama ibunya menggunakan bus. Zhao merasa ditinggalkan, tetapi dia memahami bahwa Yongji perlu menjalani hidupnya sendiri. 2 tahun telah berlalu, kini tahun 2008, setelah beberapa kali mengalami kegagalan untuk masuk universitas, kemudian ia pun memilih untuk bekerja di sebuah warnet. Zhao memutuskan untuk kembali berjuang demi pendidikannya. Keputusan ini muncul setelah temannya Zhang Fang datang memberitahu tentang adanya jurusan seni budaya yang menarik. Namun secara tak sengaja Zhao melihat foto Yongji.
Sejak saat itulah membuat Zhao belajar lebih giat lagi. 1 tahun kemudian, tahun 2009, akhirnya Zhao berhasil diterima di salah satu universitas. Di sana takdir membawanya untuk bertemu kembali dengan Yongqi yang telah lebih dulu kuliah di jurusan desain. Setelah itu Zhao mencoba untuk mendaftar di organisasi yang sama dengan Yongqi. Yongqi mengungkapkan bahwa dirinya kini sudah memiliki pacar. Pacar Yongqi adalah ketua tim sepak bola bernama Chen Hoir. Zhao akhirnya tergabung dalam klub cheerleaders karena dia ingin melihat Yongqi, namun sayangnya ini malah membuat Zhao semakin sakit hati. Terlebih saat dia melihat Yongqi memberikan minuman kepada pacarnya usai pertandingan. Meskipun perasaannya sedih dan cemburu, Zhao berusaha menerima kenyataan ini. Keesokan harinya, terlihat Zhao sedang menonton video porno bersama teman-teman sekamarnya di asrama. Baru mulai menonton, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah polisi. Kemudian polisi itu membawa Zhao ke kantor polisi bersama dengan Yongqi. Mereka diinterogasi oleh polisi. Di sini Zhao mengira ia ditangkap karena telah menonton video porno. Padahal dia mau dimintai keterangan gara-gara mereka sudah menolong seorang wanita yang dipukuli pacarnya. Karena salah paham itulah membuat Yongqi dan Zhao ditahan. Di sini Zhao akhirnya menanyakan bagaimana Yongqi bisa berpacaran dengan Chen Hoir. Yongqi kemudian menceritakannya kepada Zhao dan dia berharap Zhao menjadi sahabatnya untuk selamanya. Mendengar pengakuan itu membuat Zhao terlihat sangat sedih. Padahal selama ini yang telah ia lakukan agar ia bisa bersama wanita pujaan hatinya, yaitu Yongqi. Sejak saat itu Zhao berusaha keras untuk menjaga hubungannya dengan Yongqi. Dia terus mencari cara agar tetap bisa menghubungi Yongqi. Termasuk pada saat Yongqi sedang sakit. Zhao tahu jika hari itu adalah hari ulang tahun Yongqi. Untuk menghiburnya, dia berusaha untuk menyalakan kembang api di luar asrama. Itu dilakukan supaya Yongqi dapat menikmati pemandangan romantis di kamarnya meskipun dalam keadaan sakit. Pada suatu hari, Zhao menemukan sebuah fakta yang mana pacar Yongqi yaitu Chen Hoir telah berselingkuh dengan wanita lain. Ia segera memberitahu Yongqi tentang pacarnya yang brengsek. 别的女生去三亚，你知道吗？她根本就是在骗你。 Dalam upaya terakhirnya untuk mendapatkan perhatian Yongqi, Zhao berani memohon untuk menjadi bagian dari tim bola. Namun setelah pertandingan, Zhao melanggar janjinya untuk tidak berkelahi. Ia yang sudah emosi langsung memukul Chen Hoir karena sudah berselingkuh di belakang Yongqi. Kejadian ini benar-benar mengubah Zhao. Ia sadar bahwa dia tidak bisa memaksa Yongqi untuk mencintainya. Hatinya tidak berhak menuntut perasaan orang lain. Setelah hari itu mereka benar-benar menjauh satu sama lain. Hingga akhirnya Yongqi menghilang dari kehidupannya. Tahun demi tahun berlalu dan kini di tahun 2015 Zhao telah berubah. Dia bukan lagi remaja yang patah hati. Dia adalah seorang atlet renang profesional. Dan kini dia sudah memiliki pacar, seorang gadis baik, anak orang kaya. Saat sedang berjalan dia melihat hal yang tidak ia duga. Ternyata dia melihat Yongqi, wanita yang pernah ia cintai, berjalan bersama seorang pria. Ternyata Yongqi sedang syuting dan dirinya kini sudah menjadi seorang model. Lama tak bertemu, Zhao dan Yongqi akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi cerita seputar kehidupan mereka. Saat minum bersama, Yongqi mulai menceritakan tentang awal mula karirnya sebagai model. Dan ini membuat Zhao semakin terkejut dengan jalan hidup yang diambil oleh Yongqi. Tiba-tiba Zhao mendapatkan pesan dari pacar Zhao yang mengajaknya untuk makan malam. Meski begitu, Zhao menolak ajakan itu dan malah menawarkan diri untuk mengantarkan Yongqi syuting selama 2 hari berikutnya. Hari berikutnya saat di perjalanan menuju lokasi syuting, Yongqi mendapat kabar bahwa posisinya sudah digantikan oleh model lain. Zhao mencoba menghibur Yongqi dan mengajaknya berlibur ke pantai supaya mereka dapat menikmati udara segar dan mengingat masa lalu mereka bersama-sama. Saat itu Zhao mencoba menciumnya, namun Yongqi menolaknya. Hal ini tentu membuat suasana menjadi canggung. Momen penting itu pun tiba. Jelang kompetisi renang terbesar dalam karirnya, Zhao menghubungi Yongqi dan memberitahukannya bahwa dia sudah menyiapkan tiket untuknya. Zhao berharap Yongqi akan datang. Tepat di hari kompetisi renang, badai hebat melanda daerah itu. Zhao sangat khawatir tentang keberadaan Yongqi dan memutuskan untuk menghubunginya. Namun rasa cemas yang terus-menerus membuat Zhao mengambil keputusan ekstrim.
untuk meninggalkan kompetisi renang yang begitu penting dalam hidupnya demi mencari keberadaan Yongji. Sampai akhirnya Zhao menemukan Yongji yang sedang berlari dalam hujan badai menuju stadion. Ia mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah putus dari pacarnya dan sangat ingin Yongji menjadi pacarnya. Namun Yongji hanya meminta Zhao kembali ke arena dan melanjutkan kompetisinya. Tiba-tiba sebuah papan reklame terlihat akan jatuh dan menimpa Yongji. Dengan sigap, Zhao mampu menyelamatkan Yongji. Akibat menolong Yongji membuat badan Zhao tertimpa papan reklame dan membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya Yongji selalu menemani Zhao selama ia dirawat di rumah sakit. Pada bulan September 2015, Yongji diterima di sebuah perusahaan dan berhasil menjadi desainer. Sementara itu, Zhao dan Yongji memutuskan untuk tinggal bersama sambil menunggu masa pemulihan Zhao. Selama itu Zhao bekerja sampingan sebagai pelatih renang di sebuah pusat kebugaran. Pada suatu hari setelah pulang kerja, Yongji berdiri di depan toko pakaian pernikahan dan menyodorkan sebuah kotak ke Zhao. Kotak itu ternyata berisi 2 cincin yang indah. Yongji meminta Zhao untuk memasangkan salah satu cincin itu ke jarinya dan satunya lagi akan dipakai oleh Zhao sebagai simbol cinta mereka. Menjelang tahun 2017, Zhao dan Yongji pergi ke dokter. Sang dokter memberitahu mereka bahwa Zhao tidak bisa kembali menjadi atlet renang profesional. Tentu saja hal ini menghancurkan harapan Zhao. Setelah itu mereka jalan ke mall dan Yongji mengajak Zhao mencoba baju baru. Saat Zhao memasuki ruangan ganti, dia kaget melihat gambar wajahnya terpampang di baju itu. Yongji rupanya menjadikan Zhao sebagai inspirasi karya desainer baru yang diproduksi massal oleh perusahaan tempat bekerjanya. Setelah itu Yongji memberitahu Zhao jika Yongji akan dikirim ke Milan, Italia untuk studi selama 2 tahun. Meski sedih, Zhao mengizinkan Yongji pergi karena dia menyadari itu adalah cita-cita Yongji sejak dulu. Saat reuni bersama dengan teman-temannya, Zhao yang sedang galau dan mabuk berteriak dan berbicara tidak jelas. Yongji pun membawanya pulang. Tiba di rumah, Yongji mengajak nikah Zhao. Namun sayangnya Zhao merasa belum bisa memberikan pernikahan yang layak untuk Yongji karena dia merasa tidak mampu. Akhirnya Zhao menolaknya. Menyadari hal itu membuat Yongji terlihat sangat sedih mendengar jawabannya. Tiba-tiba saja kabar duka datang dari Yongji, yang mana ayahnya telah meninggal dunia. Dalam masa duka, Zhao tetap setia menjaga dan menemani Yongji. Akhirnya Zhao curhat kepada Zhang Fang tentang kegalauannya selama ini. Dia takut dan khawatir akan keputusan yang diambil, apalagi mereka akan menghadapi rintangan-rintangan yang lebih sulit ke depannya. Sayangnya ucapan Zhao ini didengar oleh Yongji yang membuatnya menangis. Dia berusaha menjelaskan dan meminta maaf kepada Zhao. Yongji menangis dan meluapkan perasaannya kepada Zhao. Setelah banyaknya rintangan yang mereka lewati bersama, selanjutnya Zhao masih terus berusaha keras untuk meraih maaf dari Yongji. Zhao pun berjanji untuk menunggu Yongji dengan setia sampai dia kembali dari Italia. Meski ternyata Yongji telah melepaskan cincin yang menjadi simbol cinta mereka, Zhao terus memohon dan meminta maaf. Sayangnya Yongji tak sanggup lagi melanjutkan hubungan mereka dan pergi meninggalkan Zhao sendirian. Setelah kejadian menyedihkan ini, kini Zhao harus menjalani hidup dengan perasaan terpukul yang mendalam. Di usia 28 tahun, Zhao kehilangan cinta sejatinya, yaitu Yongji. Tahun 2021, 2 tahun setelah Yongji pergi ke Italia, Zhao berhasil menjadi seorang guru olahraga di SMA. Ternyata amplop biru di mejanya itu adalah amplop dari Yongji, yang merupakan undangan pernikahan Yongji. Melihat undangan itu, Zhao kembali merasa galau. Apalagi ketika Zhao membuka kotak cincin pemberian Yongji. Ia menemukan sebuah surat yang dibungkus rapi di dalamnya. Surat itu menjadi pengingat akan perjalanan cinta mereka yang penuh liku dan cobaan. Esok paginya, Zhao membangunkan teman-temannya dari tidur mereka. Dia mengajak mereka untuk datang dalam pernikahan Yongji dan berjuang sekali lagi. Namun mereka memiliki tantangan baru. Ternyata tak ada kapal yang bisa membawa mereka ke lokasi pernikahan. Zhao tanpa ragu langsung melompat ke air. Dia berenang supaya dia bisa datang tepat waktu. Itu ia lakukan demi menghadiri pernikahan Yongji. Saat tiba di gedung pernikahan, Zhao dan teman-temannya langsung menyiapkan strategi. Zhao dengan penuh keberanian memasuki ruang rias Yongji. Di ruangan itu Yongji tampak mempesona dalam balutan gaun pengantin yang anggun.
Zhao kali ini tidak ingin merasakan penyesalan yang sama. Dia bertekad untuk benar-benar membuka seluruh isi hatinya di depan Yongji hingga meneteskan air mata. Karena pada perpisahan sebelumnya mereka berpisah dengan tidak baik-baik saja. Kini Zhao bertekad untuk menebus kesalahannya dan ingin menjalin perpisahan yang baik dengan Yongji. Keduanya akhirnya sepakat untuk menyambut kehidupan yang baru dengan keyakinan bahwa masa depan akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Zhao merasakan lega sekaligus bahagia saat melihat Yongji menikah walaupun bukan dengannya. Dan film pun tamat.